Serangan drone hantam markas armada Laut Hitam Rusia. Ukraina tetap tuduh Moskow merudal tawanan. Sebuah drone tempur meledak pada Minggu 31 Juli 2022 di markas armada Laut Hitam Rusia dan melukai 6 orang, kata para pejabat Rusia seperti dilansir Associated Press. Ledakan di markas besar di kota Sevastopol di semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada 2014 itu menyebabkan pembatalan perayaan Hari Angkatan Laut Rusia. Layanan pers armada Laut Hitam Rusia mengatakan pesawat tak berawak itu tampaknya buatan sendiri. Militer Rusia menggambarkan alat peledaknya berdaya ledak rendah, tetapi wali kota Sevastopol Mikhail Resvozhev mengatakan 6 orang terluka dalam ledakan itu. Tidak ada informasi langsung di mana drone tersebut memulai penerbangannya. Sevastopol terletak sekitar 170 km selatan daratan Ukraina dan pasukan Rusia menguasai sebagian besar wilayah darat. Sementara pertempuran berlanjut di tempat lain di Ukraina. Wali kota Mykolaiv Vitali Kim mengatakan penembakan menewaskan salah satu orang terkaya Ukraina, Oleksiy Vadatursky dan istrinya. Vadatursky memimpin produksi biji-bijian dan bisnis ekspor. Di wilayah Sumy di utara Ukraina dekat perbatasan Rusia, penembakan menewaskan 1 orang, kata pemerintah daerah. 3 orang tewas dalam serangan hari terakhir di wilayah Donetsk yang sebagian berada di bawah kendali pasukan separatis Rusia, kata Gubernur Pavlo Kirilenko. Mikhailo Podolyak, seorang penasihat Presiden Volodymyr Zelensky, mengatakan pada Minggu di Twitter, gambar dari penjara di mana setidaknya 53 tahanan perang Ukraina tewas dalam ledakan pada Jumat 29 Juli 2022, menunjukkan ledakan itu berasal dari dalam gedung di Olenivka yang berada di bawah kendali Rusia. Pejabat Rusia mengklaim gedung itu diserang oleh Ukraina dengan tujuan membungkam tawanan perang yang mungkin memberikan informasi tentang operasi militer Ukraina. Foto satelit yang diambil sebelum dan sesudah serangan menunjukkan sebuah bangunan kecil berbentuk persegi di tengah kompleks penjara Olenivka, hancur dan atapnya menjadi serpihan. Podolyak mengatakan dari gambar-gambar itu dan kurangnya kerusakan pada struktur yang ada di dekat gedung tersebut menunjukkan bangunan itu tidak diserang dari udara atau artileri. Ia juga menilai bukti tersebut konsisten dengan dugaan bom hiperbarik meledak di dalamnya, sebuah alat peledak yang dibawa oleh drone atau pesawat tak berawak meledak pada Minggu 31 Juli 2022. Ledakan di markas besar di kota Sevastopol, semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada 2014. Ledakan itu menyebabkan pembatalan perayaan Hari Angkatan Laut Rusia. Layanan pers armada Laut Hitam mengatakan pesawat tak berawak itu tampaknya buatan sendiri seperti dilansir AFP. Dia menggambarkan alat peledak hanya memiliki daya rendah. Tetapi wali kota Sevastopol Mikhail Resvozhev mengatakan 6 orang terluka dalam ledakan itu. Tidak ada informasi langsung di mana drone memulai penerbangannya. Militer Ukraina mengatakan telah membunuh ratusan tentara Rusia dalam pertempuran di wilayah selatan, 1 di antaranya di Kherson. Diketahui pasukan Ukraina belakangan ini fokus melancarkan serangan balasan ke Kherson, serta mata rantai utama di jalur pasokan tentara Moskow. Dilansir Al Jazeera, lalu lintas kereta api ke Kherson di atas sungai Dnieper telah dipotong, lapor Komando Selatan Militer pada Sabtu 30 Juli. Kondisi ini akan membuat pasukan Rusia yang ada di sisi barat sungai semakin terisolasi dan tidak terjangkau pasokan dari Crimea dan wilayah timur Ukraina. Pejabat pertahanan dan intelijen Inggris menilai pasukan Rusia saat ini berjuang untuk mempertahankan momentum kemenangan. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina sukses merusak 3 jembatan di sungai Dnieper menggunakan sistem rudal jarak jauh bantuan dari barat. Akibatnya transportasi ke kota Kherson terputus dan membuat Angkatan Darat ke-49 Rusia dalam posisi rentan, kata intelijen Inggris. Komando Selatan Militer Ukraina mengatakan lebih dari 100 tentara Rusia tewas dan 7 tank hancur dalam pertempuran di selatan pada Jumat 29 Juli. Wakil Kepala Pertama Dewan Regional Kherson, Yuri Sobolevsky, mengatakan kepada warga untuk menjauh dari tempat pembuangan amunisi Rusia. Gubernur wilayah Kherson yang pro-Ukraina, Dmytro Putri, mengatakan distrik Barislav sangat terpukul. Barislav berada di seberang sungai di barat laut pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Di beberapa desa tidak ada satupun rumah yang dibiarkan utuh. Semua infrastruktur hancur dan orang-orang tinggal di ruang bawah tanah, tulis Putri di Telegram. Pejabat pemerintah yang ditunjuk Rusia untuk wilayah Kherson awal pekan ini menolak penilaian Barat dan Ukraina atas situasi tersebut. Dalam pembaruan intelijen pada Sabtu 30 Juli, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia kemungkinan telah mendirikan 2 jembatan ponton dan feri untuk transportasi alternatif setelah jembatan utama dirusak militer Ukraina.
Masih menurut info tersebut dikatakan bahwa otoritas pro-Kremlin di wilayah pendudukan Ukraina Selatan akan bersiap untuk mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia akhir tahun ini. Kemungkinan otoritas memaksa penduduk untuk mengungkapkan rincian pribadi untuk menyusun daftar suara. Demikian tambahnya. Sebelumnya pada Jumat, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut Kremlin semakin putus asa setelah kehilangan puluhan ribu tentara. Kepala Badan Intelijen Asing Inggris, Mi-6, Richard Murray, menulis cuitan di Twitter bahwa Rusia kehabisan tenaga.